Hai, perkenalkan, aku Harun Alfi Firdaus, merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi. Pada video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai sejarah komunikasi. Kita sebagai manusia pasti melakukan sebuah komunikasi. Maka dari itu, di video kali ini aku mau membahas mengenai 12 prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbol sebagai penyampai pesan. Lambang atau simbol ialah sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kelompok manusia. Lambang dapat berupa pesan verbal atau kata-kata, pesan nonverbal atau perilaku, dan objek-objek lain yang disepakati bersama maknanya. Contohnya, lampu lalu lintas berwarna merah dimaknai untuk kendaraan berhenti. Warna kuning dimaknai bahwa kendaraan berjalan perlahan, baik untuk berhenti maupun jalan kembali. Dan warna hijau dimaknai untuk kendaraan mulai berjalan normal. Prinsip komunikasi yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya adalah adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Prinsip komunikasi yang ketiga adalah komunikasi berdimensi isi dan hubungan. Dimensi isi disandingkan dengan bahasa verbal, dan dimensi hubungan disandingkan dengan bahasa nonverbal. Dimensi isi menunjukkan isi atau pesan yang dikomunikasikan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta mengisyaratkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Pesan dapat diartikan secara berbeda apabila penyampaian pesan juga berbeda. Contohnya adalah seorang ibu berkata, "Ayo kerjakan PR-nya," dengan wajah tersenyum menandakan sang ibu mengajak dan memotivasi anak untuk mengerjakan PR. Berbeda halnya jika ibu tersebut mengatakan hal yang sama dengan raut muka marah dengan kedua tangan di pinggang. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa ibu tersebut dalam keadaan marah menyuruh anaknya untuk mengerjakan PR. Prinsip komunikasi yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam beragam tingkat kesengajaan. Komunikasi tidak selalu disengaja, walaupun kita terkadang tidak bermaksud menyampaikan sebuah pesan secara sengaja, tetapi sikap dan perilaku kita bisa berpotensi untuk diartikan orang lain sebagai bentuk komunikasi. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menginterpretasikan atau tidak sikap dan perilaku kita. Ada kalanya kita mengucapkan sesuatu secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya ada lebih banyak pesan nonverbal yang diperlihatkan tanpa sengaja. Contohnya adalah saat kita memberikan senyum dengan saat berpapasan di jalan dengan orang yang kita kenal. Itu merupakan sebuah bentuk sapaan tanpa bahasa verbal. Prinsip komunikasi yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Contohnya adalah ketika kita berbicara mengenai topik yang berbau komedi atau tertawa terbahak-bahak adalah tindakan yang tidak tepat dilakukan ketika berada di pemakaman. Topik tersebut akan lebih baik disampaikan ketika berkumpul di tempat yang santai seperti rumah dan kafe. Prinsip komunikasi yang keenam adalah komunikasi meliputi prediksi para peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain. Manusia memilih cara-cara tertentu agar pesannya diterima atau orang lain merespon pesan yang disampaikan. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Prinsip komunikasi yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistemik. Bersifat sistemik artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai adat, dan pengalaman.
Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi sistemik. Sebagai contoh adalah, bagi orang yang sedang lapar, iklan makanan di televisi semakin membuat lapar, menggugah selera makan mereka. Akan tetapi, bagi orang yang tidak sedang lapar, iklan tersebut tidak mempunyai efek apapun. Oleh karena itu, komunikasi ialah perpaduan dari sistem internal dan eksternal. Prinsip komunikasi yang kedelapan adalah komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya adalah sekumpulan ibu rumah tangga membeli peralatan masak setelah menyaksikan demonstrasi masak oleh penjual alat tersebut. Prinsip komunikasi yang kesembilan adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Sebagai contoh adalah, pada saat guru menerangkan mata pelajaran tertentu di depan kelas, biasanya dianggap komunikasi satu arah. Akan tetapi, para siswa sebenarnya dapat menjadi komunikator. Siswa, baik secara sadar atau tidak, menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti akan penjelasan dari seorang guru. Apabila guru menangkap makna mimik tersebut, maka komunikasi dua arah terjadi. Komunikasi yang ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pada komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Contohnya adalah ketika si A bercerita kepada si B, kemudian si B bercerita kepada D, dan begitu seterusnya. Prinsip komunikasi yang ke-11 adalah komunikasi bersifat inversible. Komunikasi juga bersifat inversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu, proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. Kemudian, prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya adalah, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Sebagai contohnya adalah, konflik antar etnis yang sering terjadi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemauan untuk menerima orang yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi 12 prinsip komunikasi dari aku. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa chat di kolom komentar di bawah. Kemudian, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.